Kadam pung kadam tu nunggu naik wak. Kadam sino tu terus. Ya. Buat jual Oh tu nami bu. Tiga mu kan? kuburan tuh. Itu baunya dari dia. Tiga mu yang pertama kan siapkan yang pertama punya tiara. Pro Nariasha. Jaga juga. Oh yang jaga kadam kadam yang buat tu nanti. Kamu dari tinggi. Tunggu di sana. Ya, lihat Alhamdulillah lah. Nyobah kamu ya kadang-kadang tak ada kan. No, hai kamu duduk nunggu dia kan. Jangan lupa. Ya. Yang mana nunggu kan? Ya. Yang kubu Putro Nariasa. Lamnya gitu kan. Dan Indonesia. Cuman nisan yang berbahan marmernya cuma untuk matang kepada jasad beliau. Karena nisannya sebagai hadiah kehormatan kepadanya. Jadi dalam penggunaan abad ke-10 awal daripada 8 dan 12 buah nisan-nisan marmer yang berbentuk kepada jasad penguasa termasuk yaitu makam Alim bin, kemudian makam daripada Bani Abbas dan tokoh-tokoh penting yang lain. Jadi nisan yang berbahan marmernya yang berbentuk kepada Sultan Al-Arsyad sebagai monumen pusara yang macam jasadnya Nino. Jadi ini jasad Daripada jasad asli ya, nah? Ya, jasad asli Gunung Kidul sebagai monumen pusara. Oh, berarti new jasad asli, new monumen kehormatan Raja Sultan Al-Arsyad. Jadi diperuntuk kepada jasadnya, nisannya impor daripada Gujarat India. Kamu berarti nak bikin new di sana. Ya, memang mendung orang bawa kepada langsung kepada pemilik jasad. Cuman dia dalam diceritain kan, dia harapkan untuk bermewah-mewahan pusaranya apalagi hidup kepada tokoh-tokoh Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita pun hana dedeku di kemudian hari di saat unyo ke Hanali, nisan-nisan kepunyaan daripada Sultan Agung Aceh Darussalam semua berkumpul. Ini Pak Duki. Ini termasuk makam Sultan Ali Babayat Shah, Alauddin Inayat Shah, Sultan Ali Riayat Shah, kemudian sultan-sultan besar yang lain pun berkutuk. Bahkan bukan mandang kepada sultan, kepada petinggi-petingginya pun terkutuk terakhir. Berarti punya bahan dari Gujarat India. Berarti punya bahan pengaruh itu kan dari Gujarat India. Berarti di masa lalu Hawaii, masa sejarah Hawaii, berarti Kesultanan Acehnya nato dengan orang Gujarat. Ya. Jadi menurut daripada informasi yang saya terima, jadi pada kerajaan Sumatera dengan kerajaan India ataupun Mughal ataupun Agra, jadi Hinang itu bukan hubungan saja diplomatik dagang, tapi lebih daripada itu, yaitu menyangkut tentang rasa dari keturunan. Karena di awal daripada perjalanan urungnya Nanggro Aceh ataupun kerajaan Sumatera, Sumutrah di mana Rela Ibu Batuta Habibullah tersebut menceritakan di mana Nanggronya digolongkan kepada India Timur. Itu termasuk dalam kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik karangan yang selesai beliau catat dan meninggalnya di 281 Hijriah kalau tidak salah. Kemudian diteruskan oleh Al-Idrisi, Al-Mas'udi dan Adi Maski yang meninggal di tahun 727 Hijriah, di mana Sultan Amal Al-Dair baru setahun berpura-pura Fatimah. Dan
dalam syahid. Jadi Nangronyo Kupaso dalam India Timur. Kemudian Jazair al-Hindi, Kepulauan India. Bagi leurungan bawahnya tamong dalam India. Jadi sebelum Sultan Al-Malik As-Salih naik tahta, beliau dibaiat. Siapa yang baiat? Belum Allah alam. Dengan dalam bisa dipastikan kemudian dari Pak Nangro menyantru. Andai pun menyantru daripada Nangro seberang, mungkin kuat dugaan mentang bahwa beliau itu dari nama aslinya itu disebutnya Kai Khusrau. Yang nama asli daripada Malikus Saleh. Malikus Saleh. Ya. Dalam kitab Asrarul Bilad wa Khabarul Ibad karangan Zakaria Muhammad bin Ahmad Al-Quzwaini cukup jelas, cukup jelas menceritakan ada seorang sosok yang hilang daripada tanah India, tanah Delhi. Beliau bernama Kai Khusrau bin Muhammad Khan. Jadi Muhammad Khan itu anak daripada Ghiyasuddin Balban. Kemudian cucu keturunan daripada Kutubuddin Aibak yang membuat Masjid Quwatul Islam, masjid terkuat di India. Itu yang terkenal dengan Kutub Minar. Pukuh dalam masa tersebut itu Kai Khusrau itu beliau hijrah ke Sumatera karena biar terjadi perselisihan, pendarahan ataupun darah dalam zamannya, takut perang saudara karena saudara daripada beliau bernama Kai Gubat bin Bukhara Khan hanya senang apabila beliau diangkat menjadi penguasa di India. Jadi disusun rencana tentang di mana Muhammad Khan itu Kai Khusrau itu mau dibunuh. Mungkin goknyan gedepu tentang seluk beluk daripada saudara sepupunya, goknyan geminah dan dihijrah kena Gandung Sumatera, anda terjadi pegah ke mana tanah hilang beliau. Ahli menduga sebagian beliau itu mati terbunuh. Tapi sebagian ahli yang lain beliau pindah dan hijrah, tapi tidak disebutkan nama. Jadi baca buku kan, berarti menyedasar daripada urunyan pun memang daripada keturunan raja di sini atau daripada keturunan para wali-wali Allah. Menyedana pegah mandua kena urunnya. Mandua kena. Karena pekan katanya mandung tacok daripada yang di mana para penulis-penulis yang awal. Ibnu Battuta seorang musafir terkenal di dunia, beliau asal Tanjir Afrika, di mana beliau menceritakan penguasa di Sumatera itu bukan saja penguasa, akan tapi seorang ulama. Yang kacau, yang paling penting kacau. Berarti macam tunggu, berarti dia menyangka pegah dari Gujarat India dan kalau pegah yang seluruh bahkan di masa awal bahkan Acehnya kepegah termasuk daripada India, India Timur. Berarti kamu membenarkan juga daripada teori Nongronyo yang pernah membaca bahwa Islam kita Nusantara melalui anak-anak benua India di Gujarat. Iban menurut bukunya mana ataupun mungkin ya juga sebagian daripada para ahli juga menyebutkan bahwa asal daripada yaitu Islam berkembang ke Sumatera itu lewat daripada India, Calicut Malibar. Karena tidak menutup kemungkinan apabila kita langsung ke Lempang Barat itu berhadapan dengan India. Tidak menutup kemungkinan apabila itu Islam itu datang lewat situ, itu hidup di sana, itu juga itu hidup, dan pun tidak menutup kemungkinan apabila riak Hindu pun dah katanya, tidak menutup kemungkinan, mungkin karena paling tahu, pastinya bahkan tata cara ataupun budaya-budaya yang pernah tinggal di Aceh jauh sebelum kitanya ataupun kanakanya, kita boleh alin ini berapa paling jaya, paling yang budaya-budaya yang tinggal awal daripada itu memuja satu bahan-bahan ataupun pohon-pohon besar. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian tentang di mana tinggalan, tapi di yang orangnya di Aceh, yang ibugah tanya Hindu Buddha kemudian memeluk Islam. Orangnya hanya satu pun barang bukti bahwa tempat ibadah Hindu. Berarti dia pemahaman dia dah kena dia nak. Bukan tidak menutup kemungkinan. Atanya nah hai lagi orang bukan degree kan. Dia ini aja berapa pajak sikit. Alhamdulillah kan. Buat lagi nya buat membawaan kok. Sebab yang dia no. Munya dasari lagi cerita tentang apa? Sewawan ajarannya dalam kita buka agama Hindu, ajarannya nih tamong dengan datangnya lagi urung-urungnya. Dan pun dalam ceritanya yang tidak bisa dipastikan dan hanya pasti pukul itu benar apa adanya pernah satu sejarah menceritakan bahwa ada armada Nabi Sulaiman yang menancapkan sauh beliau
di Nagronyo untuk mengambil yaitu peralatan yang namanya gading gajah dan emas. Yang dalam cerita, tapi di Hana Sumber lah. Hana Sumber, Hana Sumber. Tapi ada sebagian yang menyebutkan nah cerita yang laginya ini. Tapi kaya Hana Sumber. Nah, dan pun walaupun memang yang masih diragukan, tanyo na tinggal yang namanya itu megalitik. Jauh sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi, tanyo na ada temung yaitu megalitik, yaitu tentang bahan-bahan bate yang pernah digunakan awal. Ya, itu di pedalaman lembah ini. Jadi bawah bini gunung ini nama temung itu punden berunda itu. Termasuk meja-meja menhir itu dalam bahasa itu kunci dalam bahasa arkeologi, Bahasa sejarah. ya. Nah, nyanyian temung. Kemudian ada peta kuno, ada peta yang di put bak bate yang ditulis mucuri hina. Jadi tacok tu sebuah bandingan pedoman di mana apa cuno kalau cerita belum dengar sih di pedalaman Inggris juga rap saban juga hanya peta hanya ini foto itu nah bagi tanyo hina. Jadi menunjukkan peta daerah kekuasaan pada zaman megalitik tersebut. Nah, kemudian berubah kepada kolonialitik. Lagi sarkopagos. Tomok samusir. Nah, kaifut patel lam dudo tapi ka zaman yang berbeda. Jauh daripada tanyo megalitikum gitu. Zaman purba, zaman sembah-sembah batu, apa saja disembah. Ada itu tengok matauro itu mbak. Itu gede gunung paling raya yang pun disembah. Jadi bandung-bandung yang laginya di awal. Tapi di saat Islam ada, apakah mereka itu ikut berbondong-bondong masuk Islam? Ya, yang jadi pertanyaan orang. Menyamurut tengkunya kan kadang ada dua versi sejarah di Aceh kan. Nah, enggak ada Islam memang itu dari Samudra Pasai sama Pasai. Nah, yang tengah itu baru. Ya. Dalam juga tentang sebagian kisahnya bahwa Islam itu sempat nol yaitu di sana di daerah Barus ataupun Sumatera Utara. Ya. Dan pun ada satu bukti di sana, ada seorang tokoh wanita yang bernama Fatimah Lora yang meninggal itu di permulaan abad ke-5. Benar salah lu. Itu kita selidiki kembali itu. Di mana dalam catatan tersebut itu satu bukti dapat di sana dengan bentuk itu pemakaman bahwa naur ngawai kadang-kadang. Yang akan tapi tidak menutup kemungkinan karena Sumatera ini pun kerajaan Sumatera Samudra Pasai itu dijajah oleh Portugis, diserang oleh Portugis, hancur. Dan pun dalam masa tersebut kan hanya menutup kemungkinan apabila nisan itu punya pasai kemudian dibawa oleh Portugis bahagia itu. Karena itanyo nama temeng jerat, leboh jerat yang paling tua. Yang pertama Ibnu Mahmud meninggal 622 Hijri. Iya. Kemudian Ibnu Mahmud. Ibnu Mahmud anak Mahmud yang dan ibu arti. Siapakah anak Mahmud Ibnu Mahmud itu? Apakah ada kaitannya dengan seorang yang berkuasa di tanah New Delhi yang beliau bernama Mahmud Ar-Ruri meninggal syahid 604 Hijriah. Kemudian berselang 18 tahun bertembang makam di pesisir utara Sumatera. Tersebut Ibnu Mahmud anak Mahmud. Pu anak Mahmud Hidih ataupun nama koknya Ibnu Mahmud. Karena takkanlah nangkatun sangat sinkron antara ayah dan anak meninggal dengan selang 18 tahun. Ya. Cuman Allah alam sih. Tapi hendak yo kan juga lain itu saya dengar dari nek lain yang kena pegah orangnya. Tapi nya teman kemudian berselang 3 tahun bertemu makam tidak disebut angka tahun dengan gelar yang sama Mahbub Qulub Al-Khalaiq. Tersebut langsung sana atahna tahun-tahun pembilangan. Setelah terhitung 625 dengan tahun alif ha dan nun. Kemudian berselang parum tahun gede hukutu bertemu makam syahid dia bernama Ibnu Khaddaji wafat 676. 676 yang sehubungan dengan pemerintah Malikul Zahir Baibras memerintah Mesir. Gede aja pokok. Nah, karena pekan di setiap dibaiat para tokoh besar bahkan dalam catatan sejarahnya tuh dalam kitab. Di tahun 701 Hijriah Al-Malik Al-Tahir Muhammad Malikus Saleh beliau sudah berpuasa hampir 5 tahun. Dalam tahun itu khalifah besar yaitu di Mesir dalam jamunya ubina para sultan dibaca doa kepada penguasa-penguasa Islam. Ini alam Tuhan yang diceritakan. Jadi yang kena pula kisah Sumatera ini tidak sedangkal dengan apa yang diceritakan. Bahwa Islam lebih awal masuk cerita Tengku Buno, baru katanya sudah pertamanya sekali, tidak menutup kemungkinan karena
alat-alat tukar yang namanya koin mata uang kamu temung di Midin. Bukan 1 2, ratusan bahkan ribuan. Ribe kamu temung Midin. Jadi para pedagang-pedagang Midin, pada pedagang-pedagang Muslim mungkin di awal-awal abad 1, abad 2 itu sudah berlalu lalang urangnya. Bukan saja mereka yaitu berdagang, tetapi dengan sengaja menyebarkan Islam. Karena yang dan pegang Islam itu hantruh gedroy, bukan urung melumpur. Kenapa kan yang pegang Rasulullah sendiri? Beliau seorang rasul, seorang yang pegang halang panglima perang, orang yang pertama sekali diutus. Yang ada cerita orang. Beliau bertempur sampai dalam sejarah buahnya luka, nyofa badan kemudian darah menduk. Kan kita tanya para sahabat buahnya malu. Hana doa ya Rasulullah kan baca doa burung paling mulia puji doanya baik tanya lagi yo. Kamu nang pegah doa gebah katanya. Saya benar Pak. Nyana pegah. Jadi di mana yaitu Rasulullah seorang pertempur, seorang panglima perang yang pegah. Beliau adalah utusan Allah sampai payah kamu perang tempat turun wahyu tanah Mekah. Nya pulang kena yang cukup jauh tempat turun wahyu. Teman putra dah hafid engkau. Yang kahit patay ng tungku na tamang sila. Ay patay mo na. Kan urung sa kapay terus kuno yang tamang sila. Nyan yang nak pegah. Jadi ceritanya hana lumi lagi pu yang urung-urung pegah. Orang yang cerita tu Raja Bakuy na pegawai ni nami sila gak cerita siapa ni yang ke. Yang habis film. Yang kan jadi yang mana orang bukan? Enggak. Kan apa yang dia kan? Mungkin pusara itu pada jasa jangka betul kan gak jelas kamu kan. Kemudian Nyo para petinggi, para pengikut yang ikut serta dalam penyebaran Islam Asia Tenggara. Kemudian menurut kamu terkesan aja. Memang kan kamu nak pernah mendengar tentang Raja Baku. Nyampe ilo hana kata Hana kata. Ya, Jadi makanya kamu untuk menceritakan untuk ronyo Raja Baku, dulu kemah bukan hanya cerita karena cerita kan turun temurun landa pegang. Tapi ronyo lung untuk cerita ya. Mana? Lung bio nan pegang. Raja Baku itu seorang yang murtad. Kenapa dia murtad? Karena dia mau mutar balik hukum, di mana hukum sudah diharamkan, raja itu mau menikahi darahnya. Itu kan murtad. Oh, sedangkan itu kan cerita sebagai pedoman. Tidak bisa lagi pedomannya, karena Rasulullah sudah berlalu 600 tahun setelah wafat Rasulullah, Islam sempurna. Jadi hanya pedoman-pedoman nih. Bahkan digolong kepada orang murtad, dia mau memutar balik hukum. Ada pulang kita kebahidan. Dia dah diharuskan dimakamkan di komplek kaum muslim si murtad itu. Berarti mie kuburan mentang Anda aja putunya, kata mewah jerak. Hai, kamu nak pernah Mewah di antara orang-orang yang lain. Tahu ha? Jeh lang jeh putunya. Tiba? Yang lang jerak, mewah jerak. Marmara. Dan berlambang istimewa dia. Yang kedua Garusan. yang karusayo. Ya. Oh, na lambang ha? Oh, ini makna lambangnya. Maksudnya lambang kerajaan Sumatera. Kan memang kan betul. Lagu Pendan Kandi. Kandi ya. Kandi. Kan ni kamu kan perle kan lagi ada kuburan tumpu baku kan Raja Baku. Dengan tanda pegah lama juta, nisan bertutup dan bermewah. Ada jasad. Kamu mungkin betul tajuk dua buah jerah. Raja lagi yang dia apa? Aku perlu nak kudu ya. Dari dengan kontroversi ya. Kau sebab kan pemakaman yang itu yang kamu yang baru kan. Kau sebab Raja Baku lagi ada bukan auzubillah min dzalik mono. Tidur orang yang
murtad kan. Sebab dalam pemakaman urung-urung saleh. Sebagai cerita orangnya yaitu menyangkut sebagai Raja Bakor, Raja Zalim. Setelah nisanyo teridentifikasi dengan tulisan yang sebagian teks bahjirat beliau, nyo hana membacut pun yang tercerita kepada seorang yang pernah diceritakan. Iya. Ini yang orang itu. Nyo perlu undangin kan? Dia. Dia dengar nama. Dia apa? Minum tulisan. Tu dah. Nggak bisa nih, nggak bisa. Nyo nisanyo, ini kan ada penanda bahwa nisanyo gak putuh. Jadi putuh nisanyo sempat terpotret. Bina salah lon tahun 1880, kemudian 1880 kemudian gadah hina cerita. Terus sambung ke tahun 1900 kosong sikurung. 1900 12, 12, dan 15 terakhir. Dalam hinan, jadi nyo na sebagian nisan yang di atasnya memang tidak menyebut nama. Tulis hino bena salah lan dengan kat rayu tulis sampai ben jarul. Tulis hino bismillahirrahmanirrahim. Belum sambung mengapa hayat. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa futuhun qarib. Nyo qarib. Nyoba wa basyiril mukminin. Kemudian nyo dalam lingkungnya, nya hino kena lagi nyosi. Hino mutulih subhanallah. Hino mutulih alhamdulillah. Nyo empat mutulih la ilaha illallah. Nyo Allahu akbar. Nyo hijrah Nabi yang mutulih sama hari itu. Nyo. Hijratun Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nan asli kok nyantu. Menyelam cerita hinang kepegah Ahmad Permala Permadala. Dalam bahasa Persia itu Permala itu maha tinggi dan Permadala itu maha kuat. Dalam bahasa Persia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab. Lahท่านmerumpuk dengan Gure, tunan Gure roh. Nalun tabuk samaran mendang Raja Khan Al-Basawi. Khadim menyatakan cerita sebagian pun jid lagian dan pun lun sebagai informasi di sini. Lun sebagai informasi jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Alhamdulillah berarti Lun kan urung mengabdi lah ini. Cuman informasi secret 2 nana dapat nalunjak daripada Gurelun yang bernama Teguh Haji Taqiyuddin Muhammad LC. Terus kemudian memang tunggu nyemah tunggu kan keturunan di antara daripada orangnya ya ada cerita nahi mana kan Uraceh enam cehi karena Uraceh kan na pada bohi hidina hiarab hino hidi kan makanya kamu lagi enggak kan sebab kamu terharu droneng mengkuasai ya tamu. Cơm nó có nhất hi India India. Mungkin alhamdulillah lun karena bak tempatnya mungkin cuman untuk menceritakan keturunan yang ada di kurang kaho. Karena pakan para syahid dan para orang bahagianya hanjit sembarangan dia pegah hadro di keturunan orangnya. Andai pun memang kadang urungnya deh kalian katanya gitu tentang silsilah katanya alhamdulillah yang jelas ji ilun halon dijut pegah tentang pukul hubungan dengan urungnya wallahu alam. Cuman urung pegah lah guys. Bacut lu tanjung aku bacut. Buno dan disebutkan bahwa arti daripada nananya adalah nekun dari bahasa Persia. Lu dalam baca nekun dalam majalah Sabili. Dalam majalah Sabili ini nekun menceritakan heboh penekun teori Islam masuk Nusantara. Sabah teori Persia, yang kedua teori Arabia, yang ketiga teori Gujarat yang kita pegang penuh. Berarti nekunnya kami jampu ya dua boh. Nah dari Gujarat berarti Persia pina, Gujarat pina. Berarti nekun pegang dari Gujarat. Nah Persia nah menurut toh ketahuan antara dua. Dan itu Persia nekun kita mau Islam Nusantara, ada pun dari Gujarat kuat menurut.
kan mandum-mandum yang daduku informasi ronyo yaitu tentang di mana 3 yang disebut-sebut. Pertama tanah Arab yaitu Timur Tengah, yang kemudian Persia masuk ke semuanya, yang kemudian ketiga Rum yang sampai Kinoha dalam tertakluk. Yang kedua, apabila memang budaya yang hadir-hadir keno, nyom mandum budaya campur Arab, Persia dan Gujarat kita nyom. Jadi nyompak itu sebagai bahan bukti kita nyom. Jadi nyom bersyirikas tentang di mana campuran budaya. Cuman yang tanah pegah ronyo, jadi belum kalau pegah keterbatasan belum dulu, kalau pegah. Hana form belum tentang motif-motif floris arsitek-arsiteknya. Nyo na bagian-bagian tersendiri. Nyo harus ikula khusus mengenai artefak. Jadi nyo hana tentang nyo menyatakan yang maklum sebagian mungkin sekilas mentang di Lunbi bahwa motif-motif yang menyebutkan tentang seperti ada pohon pisang berbuah 2. Nyo menciri khas mantang, ciri khas di mana tentang pisang yang berbuah 2 ini cuma ditafsir saja. Di mana negara pada masa tersebut mencapai puncak kegemilangan seperti pisang berbuah 2, bagaimana tentang suburnya tanah ini. Nah, nyo sebagai melambang mentang, lambang kemakmuran, kesejahteraan. Lagi bak pisang di membuah 2. Lam cerita yang lain kepugahinan Umar Abdul Aziz menciptakan tentang keadilan dan kemuliaannya. Kepegah dari gala baju kami. Kepada dia pemimpin dan Umar Abdul Aziz. Ya, pegah. Jadi mandum punya arti, punya makna tersendiri di mana Padang. Ini bukan untuk melagak-lagak Padang. Punya punya. Jadi ada mutiara-mutiara arti khususnya. Ya, arti khusus. Cuma lagi pisang kipas. Ini pohon sanasarai. Pohon tersebut bisa digunakan untuk obat-obatan yang pada buku dan obat sanasari. Ini Dinas Kebudayaan Suaka Peninggalan Purbakala Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Inilah komplek makam Putro Nahyasa beserta komplek yang kita sebut yaitu Raja Bakui. Insya Allah kamu kali mau tambang dan kali cerita secara panjang lebar. Sekian.